Ternyata tempat bertarung di sana adalah tempat di mana kejadian Hinata meninggal di masa depan. Di sana juga Takemichi bilang kalau Kisaki gak ada apa-apanya jika sendirian. Namun menurut Kisaki, demi mencapai puncak tidak harus menggunakan kekerasan. Bisa dengan menggunakan orang lain saja yang melakukan kekerasan itu. Dia telah merencanakan semuanya untuk bisa mencapai puncak. Mulai dari membunuh Draken agar Kisaki bisa menjadi wakil ketua Toman dan bekerja di balik layar. Lalu membuat Valhalla, konflik dengan Toman agar Maiki bisa berada di puncak kekuasaan. Setelah itu, baru deh menghasut Tenjiku untuk hancurin Toman agar bisa memanfaatkan Maiki supaya Kisaki bisa mendapatkan kepercayaannya si Maiki. Semua hal itu telah dipikirkan matang-matang dan pasti bisa berhasil. Tapi dengan adanya si Takemichi ini, semua rencananya ini jadi gagal. Di sisi lain juga, di tempat inilah Takemichi bersumpah akan mencapai puncak di Toman. Dia juga ngasih tahu kalau Kisaki telah membunuh Hinata di masa depan. Maka agar itu tidak terjadi lagi, dia harus hentikan Kisaki sekarang juga. Tiba-tiba pas Takemichi bersentuhan dengan Kisaki, dia melihat sekilas masa depan si Kisaki dengan Hinata. Setelah itu, si Kisaki pun seneng banget. Ternyata dugaannya benar tentang Takemichi yang seorang pelompat waktu. Takemichi pun nanya, punya hubungan apa Kisaki sama Hinata? Kenapa urusan Kisaki dan Maiki malah membuat Hinata itu mati gitu kan? Tiba-tiba Takemichi melihat masa depan si Kisaki, di mana di sana si Kisaki melamar Hinata. Namun Hinata pun menolak dan meninggalkannya. Jadi sad boy dah si Kisaki. Dari situ si Takemichi kaget dan menyangka bahwa Kisaki tuh mungkin suka sama Hinata. Kemudian di sini ada flashback tentang si Kisaki. Jadi si Kisaki yang cerita gitu. Jadi dari dulu si Kisaki tuh orang yang jenius. Bahkan sering ikut lomba-lomba dan kebetulan dia juga sekelas sama si Hinata. Kisaki sih seperti cuek orangnya, tapi sebenarnya Kisaki sangat suka ke si Hinata. Dan Kisaki ini malah GR kalau si Hinata tuh pasti suka balik kepadanya. Sampai suatu saat hati Hinata dicuri oleh seorang bocil pahlawan, yang dimana itu adalah si Takemichi. Dari sejak itulah, si Kisaki ngikutin si Takemichi. Sampai dia mendengar bahwa Takemichi saat SMP akan membuat geng berandalan nomor 1 di Jepang. Dari situlah, Kisaki langsung penasaran soal berandalan. Apakah menjadi berandalan ini akan membuatnya jadi pahlawan atau tidak gitu kan. Ya udah deh, dia mulai mempelajari semua tentang berandalan itu. Sampai suatu saat dia mencari orang yang sepertinya pantas untuk menjadi pemimpin yang bisa membawa Kisaki berada di puncak berandalan nomor 1 itu. Dan akhirnya dia menemukan si Maiki ini sebagai ketua dari Toman. Disinilah rencana awal Kisaki dimulai. Impiannya ini benar-benar ingin dia wujudin agar menjadi pahlawan. Dia pun bertemu dengan Maiki di sana dan akan membuat Maiki menjadi bonekanya. Mulai dari mendapat kepercayaannya, memanipulasinya, menguasai Tokyo, lalu ke Jepang. Sampai akhirnya si Kisaki menjadi preman nomor 1 di Jepang. Baru deh terakhir melamar si Hinata. Emang pikiran bocil banget sih ini mah ya. Asli kalau kalian itu mah ini pikiran sangat bocil gitu. Karena emang masih SMP mereka tuh kan. Jadi emang bocil lah. Kisaki pun kesel karena semua itu gagal karena si Takemichi ini gitu kan. Si Takemichi sih tetap kesel juga. Hanya karena ditolak, masa si Kisaki malah mau membunuh Hinata berkali-kali gitu kan di masa depan. Itu karena Kisaki sangat menolak keras si Hinata dimiliki oleh siapapun. Dia kecewa ke si Takemichi karena sejatinya si Kisaki ini menghormati Takemichi yang telah membuatnya punya rencana yang tadi dibicarakan. Takemichi juga saat ada peluang membunuh Kisaki, dia berpikir kalau Kisaki gak ada, maka Hinata akan hidup. Tiba-tiba di sana ada si Maiki dan Hinata. Kisaki pun menggunakan kesempatan itu untuk lari lagi dari mereka. Dan tentunya si Takemichi pun mengajarnya dan mereka kejar-kejaran lagi. Kisaki tetap akan membuat mimpinya terwujud dan jadikan Hinata miliknya.
Takemichi juga gak akan membuat Kisaki melompat waktu ke masa depan. Mendengar hal itu, si Kisaki pun berhenti gitu kan dari larinya. Tiba-tiba berhenti aja di tengah jalan. Karena aneh dengan pernyataannya si Takemichi. Ternyata Kisaki bukanlah seorang pelompat waktu. Takemichi pun kaget mendengar itu karena bisa-bisanya ternyata si Kisaki itu bukan. Tiba-tiba ada si truk kun yang menyambar si Kisaki. Ternyata dari POV-nya si supir, dia ngantuk dan gak ngeh kalau ada orang di depannya. Makanya pas lagi bawa mobil yang kenceng itu, ketabrak tuh si Kisakinya dengan keras. Langsung terkapar di jalan si Kisakinya dengan kondisi tulang yang patah gak beraturan. Takemichi pun kaget banget liatnya, ngeri banget pokoknya. Kisaki juga menjerit kesakitan karena gak percaya kenapa ini terjadi padanya. Dia kehabisan banyak darah. Dia hanya bisa mengingat semua momen yang terjadi sampai akhirnya dia bertemu sama si Takemichi kecil waktu dulu. Semua yang dilakukan ini demi bisa mengagumi si Takemichi aja. Takemichi pun hanya bisa terdiam melihat kematian Kisaki di sana. Maiki dan Hinata pun kaget melihat Kisaki mati dengan tragis juga di sana. Di sisi lain juga, si Hanma udah capek gelut sama si Drakennya. Dan dia malah percaya bahwa si Kisaki berhasil kabur dari Takemichi. Perang ini pun dikenal sebagai insiden Kanto yang memakan 3 korban, yaitu Emma, Izana, dan Kisaki. Jadi perangnya udah berakhir nih. Selain itu, generasi S62 pun menyerahkan diri mereka ditangkap polisi gitu kan. Sisanya pergi pulang dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, Takemichi telah diobati dan ternyata untungnya si Kakucho tidak jadi meninggal ya teman-teman. Untung aja ya, gak jadi mati konyol dia. Menurut Takemichi, mimpi Tenjiku itu tidak akan hilang, tergantung si Kakucho akan melakukan apa ke depannya terhadap si Tenjiku ini. Takemichi juga setelah kematian si Kisaki, dia selalu gemeteran karena melihat bagaimana dia mati gitu kan di hadapannya. Dengan gak jelasnya, season pun berakhir. Oke teman-teman, jadi itulah cerita dari Tokyo Revengers season 3 atau Tenjiku Hen ya. Gimana, seru gak menurut kalian? Oke, jika dibilang seru aja sih ya. Ya pastinya kebanyakan orang bilang kalau anime ini gelutnya masih kaku gitu. Ya memang sih, cuman cerita yang dibangun di anime season ini tuh kurangnya ada pada komponennya. Waduh, keren banget gak tuh komponen gitu. Jadi maksud saya, anime itu kan pasti meliputi suara aktornya, background, pergerakan kamera, dan animasinya. Untuk animasi memang masih kurang. Dari segi gradasi warna menurut saya kurang sih gitu kan. Warnanya kayak ini kurang gradasi gitu kan gitu. Dan yang paling kurang adalah dari backgroundnya. Kayak untuk season ini tuh kekurangan background banget. Jadi kalau ada momen sedih, backsoundnya tuh pasti itu lagi gitu. Kayak gak ada variasinya gitu. Jadi scene yang sedih tuh backsoundnya ini lagi gitu kan. Jadi kurang aja gitu. Harusnya kurang ada lebih banyak variasi lagi backsoundnya. Untuk jadi ceritanya ini udah bagus sih. Kalau kalian baca manganya, pasti merasa lebih bagus manga daripada animenya sih. Well, emang bener gitu kan. Cuman bukan berarti versi animenya ini jelek ya teman-teman. Hanya eksekusinya aja yang kurang. Sehingga menurut saya season ini kurang hype. Padahal ceritanya bagus gitu. Untungnya, scene kematian Kisaki menurut saya mereka sukses menampilkan yang terbaik. Kengerian dan kasihan kita ke si Kisaki itu dapat sih di momen itu. Pas saya nonton kayak, wah kasihan juga si Kisaki gitu kan. Pas baca manga tuh nggak berasa banget feelnya kayak wah Kisaki mati nih gitu doang. Tapi pas di anime berasa kasihan juga karena itu dia mereka berhasil gitu, tim produksinya itu keren banget. Nah itu yang nggak saya dapat pas baca manganya gitu, kengerian itu yang membuat saya menganggap scene yang Kisaki mati itu bagus. Dan kampretnya, kenapa berakhirnya season tuh malah gak dapat info apa-apa gitu kan. Kayak setidaknya ke masa depan dulu ngasih lihat gimana kondisinya. Abis itu konflik apa yang akan terjadi ke depannya. Baru deh end episodenya gitu. Ini mah bener-bener gak ada info banget, langsung ditutup seasonnya gitu. Ya mungkin ini emang strategi dari pihak sananya ya teman-teman. Semoga bisa lanjut dan ada tanggal resminya kapan akan tayang lagi.
Oke, itu menurut saya ya teman-teman, season ini kayak seperti apa gitu. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen ya. Oke, bagi kalian yang belum nonton per episodenya bisa cek aja di deskripsi. Tonton juga video lainnya di channel ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe. Segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.